Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang terkasih di 98,3 FM Radio Cakrawala. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Melania Imeng dapat kembali hadir menemani Anda dalam acara Oase Rohani Katolik untuk edisi di hari ini Jumat 31 Januari 2014. Dan pada pagi hari ini saya juga sangat bergembira hati karena Pastor Peter Tukan SDB sudah hadir di studio bersama kita. Dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyapa Pastor Peter. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi para pendengar semuanya. Selamat pagi juga Saudari Melania yang setia dengan pendampingan acara ORK kita bersama dengan para penyiar yang lain. Saudara sekalian, dari studio saya dengan Melania dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersemangat dan punya komitmen untuk tetap mendampingi Anda dalam acara rohani kita. Ingat bahwa ini adalah bulan Januari, kita sudah mengakhirinya, dan sebentar lagi kita masuk ke Februari. Dan seperti saya mengulang-ulang di waktu yang lalu, setiap tanggal 4 Februari itu adalah ulang tahun mulainya ORK. Jadi saya sudah katakan ini beberapa hari lagi kita rayakan ulang tahun yang ke-6. Meskipun saya sedang bermimpi, berhasrat, punya harapan supaya kita bertemu lagi dalam suatu jumpa bersama, mari kita doakan dan usahakan supaya rencana ini bisa terwujud di tahun ini, kita bisa rayakan bersama. Kan para pastor juga rindu bertemu dengan para pendengar, penyiar juga demikian. Para penyiar juga ingin bertemu para pastor. Mungkin Anda sudah sekian atau berapa kali jumpa pendengar ketemu saya karena saya sebagai yang memoderator semua ini. Tapi para pastor lain mungkin belum. Dan Anda pasti punya kerinduan besar untuk ketemu mereka. Jadi dengan sambutan saya ini dan mungkin harapan-harapan kita, keinginan kita sampaikan kepada Tuhan supaya bisa terwujud, kita jumpa lagi di tahun 2014. Entah di mana, venue-nya apa, cara bagaimana, kita akan melihat secara teknisnya. Jadi para pendengar sekalian, saya bergembira bersama Melania ingin bersama-sama dengan Anda dalam 1 jam ini. Dan liturgi kita hari ini memang cukup spesial untuk saya secara khusus. Karena di akhir bulan ini ada pesta Santo Yohanes Bosco yang adalah pendiri dari kongregasi saya, Salesian Don Bosco. Saya mendapat kesempatan istimewa untuk menyampaikan renungan ini 1 jam ke depan ini bersama dengan Anda. Kiranya dalam renungan ini saya bisa juga menyelipkan atau menyinggung apa sih yang menjadi kekhasan dari Santo Yohanes Bosco. Apa yang menjadi titik kuat dari ajaran, pengaruh dan teladannya dalam hidup spiritualitas gereja. Dan tentu juga kita menyadari bahwa di mengakhiri bulan Januari memang mesti menjadi satu renungan yang spesial buat kita. Saya berjanji bersama Melania akan mendampingi Anda dengan suguhan-suguhan siraman rohani bagi Anda semua. Dan sebagai bagian akhir dari pengantar ini saya mau katakan sesuatu yang mungkin mengena di hati kita selama bulan Januari. Orang-orang Jakarta, Bandung, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang mendengarkan ini, Januari artinya hujan berhari-hari. Di bulan Januari kita ditimpa hujan dan banjir. Tapi jangan melihat bencananya atau susahnya, lihatlah rahmatnya. Hujan berhari-hari mendatangkan rahmat. Baiklah, kita awali dengan doa bersama. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu atas semua penyelenggaraan-Mu selama bulan Januari. Kami mengawali tahun 2014 dengan penuh harapan dan iman bahwa seluruh bulan Januari kami bisa mengisi dengan segala perbuatan kasih, pelayanan, dan pengorbanan. Dan kami bisa melakukannya sampai akhir bulan ini. Oleh karena itu, kami mempunyai kekuatan, motivasi, semangat untuk mengucapkan syukur, pujian, dan terima kasih kepadamu. Kami mohon kiranya semua yang telah berjalan selama bulan Januari tetap menjadi kekuatan yang setelah Engkau berkati akan menjadi bekal bagi kami untuk menapaki perjalanan dalam hari-hari ke depan, khususnya memasuki bulan Februari. Bantulah kami dengan semangat Santo Yohanes Bosco, supaya kami hidup dengan penuh kegembiraan, semangat untuk melayani, antusiasme, fleksibilitas dalam hidup sehari-hari. Yang dengan itu kami bisa menyikapi segala persoalan dalam hidup dan penuh semangat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Berkatilah kami semua yang terlibat dalam pelayanan ORK ini, Radio Cakrawala, para pastor, penyiar, Komsos Keuskupan Agung Jakarta, dan semua saja para pendengar, supaya hidup kami selalu penuh dengan rasa syukur, terutama karena di bulan Januari, bulan Februari ini ORK merayakan ulang tahun yang ke-6. Berkatilah semuanya ini sebagai tanda Engkau selalu berkarya dan membuat manusia bergembira, bersemangat dalam hidupnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, hari ini Jumat 31 Januari 2014, secara universal Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco Imam. Dan bacaan liturgi untuk hari ini diambil dari kitab kedua Samuel, bab 11 ayat 1-2, ayat 4a, ayat 5-10a, dan ayat 13-17, serta Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 4 ayat 26-34. Dan para pendengar yang terkasih, bagi Anda yang berada di rumah, marilah bersama-sama kita buka dan kita baca kitab kedua Samuel. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini tengah berkendara menuju ke tempat aktivitas Anda, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati. Saya akan menyampaikan kitab kedua Samuel, bab 11 ayat 1-2, ayat 4a, ayat 5-10a, ayat 13-17. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud.
Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dan pendengar yang terkasih, kini marilah bersama-sama kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sesungguhnya aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah hukumanmu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajahmu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan kita akan mendengarkan Pastor Peter akan menyampaikan Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana jadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi
Apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan pendengar yang terkasih, kini kita akan masuk dalam perbincangan rohani untuk pagi hari ini, Jumat 31 Januari 2014. Namun sebelum saya menanyakan kepada Pastor Peter kabar sukacita di hari ini, saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Imlek bagi mereka yang merayakan. Maaf kalau misalnya salah mengucapkannya, Gong Si Fa Chai. Gong Si Fa Chai. Ya, dan Pastor, apakah isi pewartaan dalam bacaan pertama di hari ini? Ya, kita cukup paham dan familiar dengan kisah ini. Dibacakan setiap tahun mungkin berapa kali, tetapi tidak hanya waktu liturgi perayaannya, tapi dalam pelajaran atau dalam contoh-contoh gambaran kitab suci yang selalu dipakai. Jadi mengisahkan bagaimana Daud waktu itu sudah menggantikan Saul dan sudah menjadi raja yang perkasa, sebanyak perang yang ia taklukkan, dan ia sudah menjadi penguasa dunia. Maka seseorang yang ada di tampuk kekuasaan yang begitu super, mungkin godaan yang paling berat bagi dia adalah penguasaan diri. Katakanlah seorang bintang sepak bola terkenal menjadi juara dunia, pemain terbaik. Boleh terkenal, tapi godaan pasti besar. Dan bagaimana dia harus mampu menguasai diri. Godaan wanita, godaan hiburan, kenikmatan. Atau seorang presiden, seorang bupati, gubernur, seorang public figure, artis, aktor. Nah, Daud dalam posisinya memang luar biasa. Dia penguasa tunggal. Jadi disitulah letak godaannya. Setan selalu memanfaatkan titik-titik lemah dari manusia, dan ternyata dalam keperkasaan Daud itu ada titik lemahnya. Kira-kira menurut Anda titik lemahnya apa, Imam? Kalau di dalam bacaan ini karena melihat wanita cantik, itu, Pastor. Titik lemahnya di situ. Titik lemahnya dari afeksinya, dari nafsu seksualnya. Jadi di mana-mana manusia normal pasti begitu. Kalau manusia tidak punya itu, ya dia malaikat, dia sudah roh. Tapi kita manusia daging, dan Daud punya. Jadi dia raja yang ditakuti, sangat berkualitas di hadapan Allah, pilihan terbaik dari Tuhan. Ternyata titik lemahnya adalah nafsu seksualnya. Jadi dia jatuh dalam dosa zina. Ia mengambil istri seorang hamba atau pelayan anggota militer, namanya Uria, lalu menghamilinya. Coba bayangkan kalau seorang perkasa seperti Daud, katakanlah presiden yang luar biasa ditakuti. Begitu diberitahu pesan dari wanita, saya hamil ini. Kalau dia pakai kekuasaannya, dia tinggal persetan itu orang kecil, biar atur diri sendiri. Dia tidak mau tahu. Ini Daud juga menyerah. Artinya dia juga lemah dari segi ini. Jadi biar dia kuasa bagaimanapun, dia lemah dari segi cinta, dari segi afeksi, dari segi nuraninya. Jadi dengan adanya itu lalu kejahatannya makin bertambah, yaitu ketika dia merencanakan kejahatan supaya suaminya direncanakan untuk mati. Ya, kita dengar cerita tadi, diusahakan komunikasi dengan suaminya Uria bagaimanapun. Suaminya juga punya pendirian, tetapi Daud mengatakan, kalau dia tidak dengar dengan baik saya, pasti dia akan melawan atau dia akan menjadi tumbal, lebih baik habiskan.
Akhirnya diperintahkan pegawainya untuk menyuruh Uria itu selalu berada di barisan terdepan dari pasukan tempur. Artinya apa? Kalau di paling depan ya dia kena duluan peluru, kena duluan tombak atau panah dan mati. Dan itu terbukti. Uria mati. Dan kita sudah bisa tahu setelah suami tidak ada ya istri mau sandar kemana? Ke tembok, ke tiang listrik, kemana? Sandar ke laki-laki yang menghamilinya. Ya Daud lah. Jadi itu mulai malapetaka jatuh pada Daud. Yaitu dosa ini. Jangan langsung ambil kesimpulan bahwa dosa laki-laki itu selalu ada di sana. Jangan. Pastor juga laki-laki. Ya, tapi maksud saya bahwa siapapun dia, laki-laki perempuan, ketika berada di puncak karir atau puncak kuasa, kedudukan atau posisi, hati-hati. Godaan terbesar adalah bagaimana kita ditaklukkan penguasaan diri kita. Setan selalu masuk lewat sana karena disitulah titik lemah. Apakah kita punya cara berpikir, merasakan nafsu seksual atau apapun. Jadi itu. Maka jangan heran kalau banyak orang yang sudah di tingkat populer, sudah naik daun itu kalau jatuh sakit sekali. Iya betul kan, karena semakin tinggi pastor kalau jatuh pasti semakin sakit sekali. Kalau jatuh yang ngeri. Jadi itu cerita manusia. Daud mengalami itu dan itu sangat pahit bagi dia. Jangan heran setelah peristiwa itu sudah ada peringatan keras dari Tuhan, dari Nabi bahwa dia akan mengalami suatu persoalan besar. Hukuman demi hukuman, kutukan demi kutukan dia akan terima. Walaupun dia menerima panggilan istimewa yaitu nanti darinya, dari keturunannya lahir Mesias. Tetapi jangan heran, ini bukan orang kudus semua. Dan dia mengalami itu. Nah, cerita ini merupakan salah satu kisah yang terkenal dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau kita diceritakan baik-baik, anak muda, anak sekolah, remaja pasti hafal. Saya pernah di SD, misa dengan anak SD, saya suruh coba ceritakan cerita Daud. Wah, paling terkenal itu. Ya, orang tidak ingat waktu pengurapan sebagai raja, atau waktu diambil dia dari padang gurun. Anak-anak SD ingat itu. Jadi saya minta seorang anak SD cerita, dia berdiri dengan lantang, dia katakan kepada teman-temannya, Daud ada di loteng atas, dia melihat wanita sedang mandi dan dia tertarik. Itu cerita anak-anak. Jadi ini cerita yang terkenal, selalu dipakai dan dikutip orang. Kisah ini umumnya dipakai untuk menggambarkan sikap serakah pemimpin, atau menjelaskan kelemahan seorang wanita, atau kurang pekanya suami dengan keadaan keluarga karena suami mungkin lebih condong untuk melayani orang lain, melayani kebutuhan lebih banyak, pelayanan publik. Jadi istri ditinggalkan rumah, ya begitu godaan datang. Keadaan di sini juga sama. Kemudian mungkin juga menyinggung tentang lembaga perkawinan yang kurang kuat. Jadi ada banyak tafsiran, ada banyak renungan menyangkut peristiwa ini. Mudah-mudahan bisa menyentuh hidup kita yang nyata. Saudara-saudari, para pendengar semua, inilah kisah yang indah sekali kalau kita renungkan. Ya Pastor, kisah ini menekankan moral pemimpin yang jelek, yaitu Daud ya Pastor, yang mengambil istri orang lain, dalam hal ini malah istri anak buahnya. Pertanyaan saya adalah, apakah moralitas memang penting bagi seorang pemimpin ataukah itu hanya sebagai pelengkap saja Pastor? Ya. Dan karena dia sebagai seorang pemimpin, siapakah yang mesti menuntun dia dalam moralitas? Apakah harus ada orang lain atau ada lembaga yang mengaturnya? Wah, ini pertanyaan complicated. Pertanyaan padat. Pertanyaannya biar jawabnya panjang, Pastor. Biar bikin orang mengantuk untuk mendengar. Tapi saya senang dengan pertanyaan ini karena langsung cocok dengan keadaan kita. Langsung cocok dengan situasi di Indonesia.
Sebelum saya menjawab, saya mau cerita singkat. Nanti saya bisa sambung kalau kita jeda. Jadi saya liburan dan saya dapat kesempatan pergi kunjungi seorang teman di satu tempat lain. Dan teman itu teman SD. Tentu mereka tahu teman pastor datang, lalu mereka kumpul-kumpul. Sehingga teman SD ini seorang laki-laki, seorang pegawai di kantor, posisinya bagus. Dan dia tidak mau datang sendiri, dia bawa istri dan anak. Oh, istrinya cantik, saya bilang, luar biasa kamu, orang mukamu tidak bagus-bagus, kamu dapat istri yang bagus. Saya kagum dengan dia. Saya tahu bagaimana cerita-cerita, lalu dia bilang, Romo, ini istri saya. Ini 3 anak saya. Kita kan sebaya, jadi saya mau perkenalkan, saya bangga punya istri ini. Orangnya baik, orangnya keibuan dan seterusnya. Tapi membuat saya surprise adalah dia katakan, tapi Romo, doakan saya ya, berkati keluarga kami. Jadi ini hanya satu istri dan satu-satunya yang saya paling cintai. Saya tidak akan menengok kiri kanan melihat kemana lagi. Ini satu-satunya dalam hidup. Saya kaget. Loh, kenapa kamu katakan begitu? Ya, dia jawab bahwa ini soal yang ramai di masyarakat, ramai di kantor-kantor, pejabat-pejabat, bahwa mereka tidak puas dengan satu istri. Mereka lebih suka kemana-mana. Mereka tinggalkan istri di rumah, kemudian begitu keluar dari rumah mereka bebas, tidak ada yang kontrol. Entah berapa, entah bagaimana, kita tidak tahu. Wah, komentar ini meninggalkan bekas yang berat bagi saya untuk saya bawa pulang ke Jakarta. Dan ini saya mau jadikan sebagai ilustrasi untuk saya jelaskan pertanyaan panjang dari Melania ini. Pertanyaan yang berat, pertanyaan yang sangat realistis yang bisa menyentuh sisi-sisi kehidupan kita yang penting. Ya, dan Pastor, sebelum Pastor menjawab pertanyaan saya yang panjang ini ya Pastor, saya ingin mengajak para pendengar yang terkasih untuk berdoa dulu Pastor. Karena saya percaya dan yakin bila kita bangun tidur melakukan hal yang tepat, tentu segala dosa akan dijauhkan dari kita ya Pastor ya. Ya, dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan kita akan berdoa doa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Pendengar yang terkasih, hari ini 31 Januari Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Bosco. Yohanes Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus 1859 di Becci, sebuah kota kecil dekat Turin, Italia. Orang tuanya hanyalah petani miskin. Ayahnya meninggal ketika Yohanes berumur 2 tahun. Ibunya berjuang untuk tetap menghidupi keluarga tersebut. Saat Yohanes mulai beranjak besar, ia mulai bekerja sekeras mungkin untuk membantu ibunya. Ketika mulai dewasa, Yohanes mulai berpikir untuk menjadi seorang imam. Namun ia tidak mengatakan apapun kepada ibunya karena tahu bahwa keluarganya tidak akan mampu membiayainya untuk masuk seminari. Selain itu, ibunya membutuhkan bantuan untuk menggarap sawah. Jadi Yohanes menunggu, berdoa dan berharap. Akhirnya seorang imam kudus bernama Don Joseph Cavasso mengetahui keinginan Yohanes. Don Cavasso membantunya masuk seminari. Ia mempelajari semua jenis keterampilan. Ia adalah seorang tukang kayu, pembuat sepatu, juru masak, pembuat kue dan seorang petani. Yohanes ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1841. Setelah ditahbiskan, Don Bosco memulai karyanya dengan Don Cavasso dengan mengunjungi penjara-penjara di Turin. Ia sangat sedih melihat begitu banyak anak laki-laki berada di penjara dan betapa suramnya masa depan mereka. Don Bosco memutuskan untuk membuka sebuah sekolah bagi anak-anak yang bermasalah. Pada mulanya, orang-orang tidak paham apa yang sedang dilakukan Bosco. Namun kemudian semua orang mulai menyadari bahwa ia sedang melakukan karya penting. Anak-anak itu mempelajari berbagai keterampilan dan menerima pendidikan. Mereka menjadi pemuda yang akan memberikan kontribusinya dalam masyarakat, bukan melakukan kejahatan. Don Bosco bahkan membangun sebuah gereja untuk anak-anak itu. Misa harian dan sakramen pengakuan dosa merupakan dasar dari keseluruhan pendidikan mereka. Don Bosco merasa bahwa kesuksesannya menangani anak-anak itu karena sikap penuh kasih dan hormatnya, bukan karena menerapkan disiplin yang keras. Perintah yang bersifat rohani dan doa membantu anak-anak tersebut memiliki keinginan untuk hidup dengan baik. Don Bosco juga mulai membangun ordo imam dan bruder yang bernama Ordo Salesian. Nama tersebut diambil untuk menghormati Santo Fransiskus dari Sales. Ketika Don Bosco meninggal di Turin pada tanggal 31 Januari 1888, ada sekitar 250 rumah Salesian di seluruh dunia yang mendidik 130.000 anak. Dalam waktu yang sama, lebih dari 6.000 anak didiknya memilih untuk menjadi imam. Seorang imam di sebuah paroki yang pernah sekali bertemu Don Bosco di kemudian hari menjadi Paus Pius ke-11. Ia dengan penuh sukacita menyatakan Don Bosco sebagai santo pada tahun 1934. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 31 Januari Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Bosco. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala. Selamat pagi untuk para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah menyimak Oase Rohani Katolik untuk edisi di hari ini Jumat 31 Januari 2014. Yang pada hari ini secara universal Gereja Katolik merayakan perayaan wajib, peringatan wajib Santo Yohanes Bosco Imam. Dan Anda masih ditemani bersama Pastor Peter
Tukan SDB, dan saya Melania Imeng. Pendengar yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman Katolik Anda dapat menanyakan melalui SMS di 927655555, atau Anda bisa men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Dan kini kita akan lanjutkan kembali perbincangan rohani kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan mencoba mengulang sedikit apa yang sudah Pastor Peter berikan, dan juga mungkin mengulang sedikit pertanyaan ya Pastor ya. Dari bacaan pertama kita diingatkan dari kisah Nabi Daud ini melalui kekuasaan yang berlimpah, bahwa kita diingatkan untuk mempunyai penguasaan terhadap diri sendiri. Lalu juga kita harus selalu membina relasi bersama keluarga dan memperhatikan pasangan dan keluarga. Begitu ya Pastor ya. Lalu Pastor, tadi Pastor belum menjawab pertanyaan saya, akan saya ulang lagi. Kisah dari perikop ini menekankan moral pemimpin yang tidak baik, dalam hal ini Daud yang mengambil istri bawahannya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah moralitas itu memang penting bagi seorang pemimpin atau hanya sebagai pelengkap saja? Kemudian karena dia seorang pemimpin, nggak ada yang lebih tinggi lagi dong Pastor dari pemimpin. Nah, apakah harus ada orang yang menuntun dia dalam moralitas atau harus ada lembaga yang mengaturnya? Ini pertanyaan saya katakan cukup berat. Kita bisa menjelaskan dalam satu SKS kuliah. Karena ini moralitas bagaimana melayani, moralitas dalam memimpin, memanajemen sesuatu. Untuk kepentingan renungan kita ya, saya cukup membatasi diri pada beberapa poin yang saya ingin renungkan bersama Anda. Kalau pertanyaan ini kita arahkan ke Yohanes Bosco kalau masih hidup. Yohanes Bosco, apa pendapat Anda? Apa yang Anda buat menghadapi situasi di mana pemimpin itu tidak bermoral? Dia akan jawab, wah, itu dalam hidup saya alami begitu banyak. Saya alami raja yang begini, gubernur yang begini, saya alami seorang kaya yang begini. Yang katakanlah sama dengan Daud. Dan bagaimana dia harus menyikapi ini? Dia ditanya dan dia katakan, politik yang saya pakai untuk menyadarkan orang dari minimnya atau rendahnya moralitas adalah politik Bapa kami. Jadi terus menerus menghadirkan kerajaan Allah. Ya, kita dalam Injil kan tadi kita bicara soal kerajaan Allah. Terus menerus menghadirkan kebesaran Allah. Tidak boleh kendur, tidak boleh lemah atau malas. Jadi penjahat atau setan itu harus dilawan dengan terus-menerus dan dengan tegas. Tidak boleh menyerah. Maka dia pakai cara apa? Dia publikasikan secara terus-menerus ajaran-ajaran Kristiani. Nilai-nilai Injil, nasihat-nasihat kitab suci. Hidup menurut kebajikan yang benar. Dan itu disebarkan kemana-mana. Itu bisa langsung menyentuh hati nurani pemimpin kalau dia baca, atau orang lain yang menyampaikan ke dia. Maka itu kalau menurut Don Bosco, pakailah mass media, pakailah pers. Kalau saat ini para pemimpin pakai Twitter, pakai Facebook, pakai apa yang lain, oke, masuklah ke sana. Pelan-pelan dan terus-menerus seperti benih yang kecil tetapi tetap akan memberikan pengaruh. Tapi Don Bosco juga memakai satu cara lain. Dan ini mungkin akan selalu menantang kita dari masa ke masa. Yaitu karena dia melihat para pemimpin saat ini moralitasnya turun karena mereka tergiur oleh atau terbuai oleh kekuasaan. Sudah mantap dengan semua yang mereka miliki. Sampai tidak bisa menguasai diri lagi soal moralitas. Untuk menyadarkan perlu revolusi besar-besaran. Bahkan mesti seperti Yohanes Pembaptis yang harus dipenggal leher. Karena dia mengkritik penguasa yang tidak bermoral. Konsekuensinya besar. Tapi Don Bosco katakan dan ingin meneruskan bahwa biarlah
generasi ini dengan pemimpin yang bobrok ini, dia cukup menanggung cercaan dan hinaan dari itu dan dia tidak bertobat, ya sudah, dia akan bertanggung jawab pada Tuhan nantinya. Tetapi kita tidak ingin generasi berikut itu menderita dan ikut terbawa oleh pengaruh ini. Karena itu rahasianya adalah pendidikan. Dan dia sangat getol dalam menyiapkan orang muda yang bermoral, yang berpendidikan, yang beriman teguh. Sehingga nantinya giliran mereka menjadi pimpin, mereka berbeda. Jadi Don Bosco akan mengejar dan berkomitmen kuat untuk kuat dalam moralitas di bidang pendidikan. Sehingga anak-anak sudah terbentuk dari awal. Nah, saya ingin bertanya, apakah Melania pernah tahu di sekolah atau pengalaman di manakah pernah begitu tahu ada satu semester untuk anak SMA atau mahasiswa tentang dosa korupsi? Mungkin tidak. Tidak pernah ada semester yang mengajarkan tadi. Belum pernah mengikuti kuliah itu, Pastor. Kalau saya mau beri kuliah tentang itu. Saya mau katakan, saya mau mulai dengan satu semester tentang korupsi. Dosanya bagaimana. Ya kalau itu ya bagus. Atau apakah ada satu semester atau pelajaran khusus yang kontinu dan terus-menerus yang mengajarkan tentang menghargai lawan jenis, apakah laki atau perempuan, menghargai tubuh kita. Mungkin disinggung dalam pelajaran biologi hanya 1 jam atau berapa jam, juga sepintas. Tapi itu kalau dibuat dengan baik kurikulumnya, wah, bagaimana nanti akan jadi generasi yang beda. Ini hanya contoh bahwa Don Bosco pernah membuatnya ketika menyelenggarakan pendidikan di mana di dalam kompleks pendidikan itu anak-anak tinggal di asrama. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Dan dia bimbing dalam segala aspek. Bagaimana mentalnya, afektivitasnya dan sebagainya. Maka saya heran sekarang asrama sudah jarang tuh. Asrama dipandang kurang sosial, tapi jangan-jangan kita akan suatu ketika kembali ke sana. Jika anak-anak muda betul-betul dibimbing dengan baik. Ini hanya sebuah sentilan refleksi untuk mengangkat bahwa ada sisi-sisi baik dari peninggalan-peninggalan dahulu yang mungkin akan mengajarkan kita di masa ini. Nah, itu pertanyaan kalau kita ajukan ke Don Bosco supaya dia bisa menawarkan pendekatan-pendekatan yang baik kalau pemimpin yang tidak bermoral. Tapi menjawab pertanyaan sesungguhnya dari Melania, saya mau katakan bahwa kalau mau jadi pemimpin, kalau sudah beraspirasi dan ingin jadi pemimpin, ya di dalam tasmu, di dalam backpackmu, ranselmu, selain kamu isi ini itu, buatlah salah satu ruang untuk moralitas. Jangan seluruh isi ransel, tas itu isi uang, isi berapa istri atau berapa simpanan uang dan sebagainya. Proyek pembina, proyek pembangunan, tapi isi moralitas. Dan dari mana moralitas ditemukan? Moralitas yang superior dari agama, dari iman. Tidak bisa tidak. Terbukti di mana-mana orang yang tidak beriman itu walaupun dia bagus dalam tahun-tahun awal, tapi setelah itu hilang jejak. Jadi pasti beriman. Nah, ini juga masih pertanyaan, apakah orang beriman sungguh baik? Sebab banyak orang berdoa banyak, mengakui Tuhan setiap hari, tapi dia masih tetap jahat. Seperti Daud ya, Pastor ya? Tetap jahat. Ya berarti imannya tidak benar. Imannya belum menyeluruh. Jadi iman bukan hanya di kepala saja. Hafal doa dan ungkapkan kata-kata ini, iman juga ada di hati. Perasaan, emosi, afeksi, kelakuan. Kita tidak boleh merelatifkan, meremehkan bahwa iman merusak. Tidak, iman tidak merusak. Kalau sungguh beriman dengan baik, menjadi penganut agama yang terbaik, saya yakin 100% secara moralitas dia baik. Karena moralitas kita ambil dari Tuhan, tidak mungkin dari mana-mana.
Tidak mungkin dari sumber manapun. Dan oleh karena itu, atas pertanyaan bahwa apakah moralitas itu hanya sebagai pelengkap? Jangan menganggap moralitas pelengkap. Kalau tadi saya katakan, bawalah di ranselmu satu ruangan moralitas, itu artinya inilah bekal yang membuat kamu menjadi mantap, yang ikut membentuk dirimu menjadi yang diharapkan. Jadi bukan pelengkap. Seperti vitamin atau makanan yang kita makan, kita taruh dalam tubuh supaya kita menjadi kuat, menjadi bertahan. Untuk moralitas juga begitu. Jadi jangan sebagai pelengkap. Pelengkap itu artinya tempel, nanti suatu ketika kamu akan tinggalkan. Seperti handi plus, kamu tempel, suatu ketika ambil buang. Malah lemnya sudah hilang ya Pastor ya, dan lepas dengan sendirinya. Jadi moralitas bukan handi plus, bukan perban, tetapi seperti makanan. Sehingga kalau kita pakai, kita konsumsikan, dia membuat diri kita bermoral. Nah, pemimpin harus begitu. Dan dari awal dia beraspirasi, dia harus tahu itu. Bahwa bekal saya yang dasar adalah moralitas selain yang lain-lain. Kesehatan atau apa, iman, moralitas. Jangan sudah ada di sana, sudah duduk sebagai pemimpin, baru mulai belajar moralitas. Atau baru mulai raba-raba, ini moralnya apa? Wah, ini berbahaya. Yang lebih jelek adalah sudah duduk di sana lalu lupa atau tidak tahu, buta akan moralitas. Wah, hidup akan sembarang, akan jadi rusak. Nah, jadikanlah itu bagian yang menyeluruh, menyatu dengan diri. Dan atas pertanyaan bahwa siapa yang harus membimbing dia, ada lembaga atau pribadi. Karena dia pemimpin, dia penguasa. Saya katakan yang pertama-tama adalah hati nurani. Hati nurani adalah tempat menetapnya moralitas dan sumber rohani, yaitu Tuhan sendiri yang berdiam di sana. Jadi walaupun dia pemimpin, tetapi harus lihat juga hati nurani. Karena di sana Tuhan berdiam. Di sana moralitas tertinggi akan selalu berpengaruh dalam segala perkataan, sikap, tindakannya. Dengan kata lain, kalau dia tidak mendengar suara hati, berarti ya dia tidak mau dinasihatkan. Dia tidak mau ada pihak lain yang ikut campur. Dia sendiri yang ngatur. Siapa lagi? Ya tentu orang-orang yang ikut mendampinginya. Penasihat, pendamping yang dia percayakan. Apakah itu istrinya, suaminya, atau asisten pribadi yang sangat dia percaya untuk dia. Tetapi juga yang bisa menuntunnya adalah peraturan, protokoler, SOP. Jadi SOP itu kan warisan dari dulu. Mungkin dia akan mengubahnya sedikit-sedikit, tapi warisan dari dulu itu sudah menjadi pegangan. Aturan dasar tuntunan. Maka dia hidup, pekerjaan, langkahnya itu diatur dalam rambu-rambu. Dan tentu juga yang ikut mengaturnya adalah iman. Artinya Tuhan. Jadi ada beberapa pihak yang harus menjadi peranan untuk membuat pemimpin itu integral dengan moralitas. Nah, kalau semua sumber ini kalah pamor dari kekuasaannya, lalu kita akan lihat pemimpin yang brutal, pemimpin atau penguasa yang sembarangan, yang bisa kekerasan kapan saja, yang sewenang-wenang, yang tidak manusiawi. Jadi dalam kitab suci kita mengenal banyak pemimpin yang betul-betul seperti itu. Setelah eranya kitab suci, juga eranya sejarah awal dunia, ya juga sampai saat ini. Jadi kalau di masyarakat kita lihat pemimpin yang sangat dicintai, di mana-mana orang menghormati, menerima, welcome, ya pasti mereka menghargai segala kebaikannya. Tetapi kalau pemimpin
dengar namanya atau lihat mukanya televisi saja orang hampir mau terjungkir balik karena tidak suka, ya berarti mungkin ada sesuatu yang tidak baik. Aduh, katakanlah jangan pemimpin yang besar-besar, pastor saja begitu. Kalau pastornya masih bisa didengar, dikunjungi, disapa, dia diterima, ya mungkin pastornya oke. Tapi melihat mukanya saja orang sudah muak dan tidak mau ketemu, ya berarti pastornya kurang baik. Atau pemimpin perusahaan, ketua kelompok, atau bapak keluarga, ibu rumah tangga. Kalau dirimu sangat disenangi, dirindukan, didambakan, ya berarti kamu baik. Jadi kamu seorang bapak dan ibu yang baik. Tapi kalau kehadiranmu selalu menyiksa dan kalau kamu keluar dari rumah, anak-anak atau pembantu sudah kata, biar dia lama-lama di luar, di sini hanya menjadi pengganggu atau perusak, ya sudah, tahu dirilah bahwa Anda tidak pantas. Nah ini, jadi moralitas penting. Tanda bermoral adalah bahwa orang itu baik. Tanda bermoral bahwa itu orang baik, orang yang mantap. Ya Pastor, kita masih tersisa beberapa menit ke muka. Saya mohon Pastor untuk menjelaskan warta kabar gembira hari ini dari bacaan yang telah kita dengar, Pastor. Baiklah, dari inspirasi kedua bacaan kita hari ini, kisah Daud yang jatuh dalam dosa. Lalu Yesus yang menjelaskan tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan benih biji sesawi. Lalu saya ingin memberikan satu keyakinan untuk kita bagikan bersama-sama, yaitu warta gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira hari ini adalah kerajaan Allah itu untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Kehidupan adalah gambaran untuk semua tentang kebaikan, tentang terang, sukacita, kegembiraan, damai sejahtera, seluruh kebajikan yang berbuah dari rahmat Tuhan. Contohnya yang dijelaskan oleh Yesus. Sedangkan kematian adalah lambang penderitaan, dosa, kepalsuan, kegelapan, kenistaan, dan semua buah dari kutukan kejahatan. Di sini kita berhadapan dengan kerajaan Allah yang memang diinginkan Tuhan supaya menguasai hidup manusia. Kita juga berhadapan kerajaan dunia yang dibakar oleh tindakan dosa berat seperti Raja Daud. Sebagai pengikut Kristus, kita harus punya satu pilihan. Jadi tidak boleh berhadapan dua pilihan, nanti bingung. Satu aja, yaitu memiliki dan berada di dalam kerajaan Allah, naungannya. Baru kita bisa nyaman. Tapi kalau kita bingung, selalu ada alternatif, memang susah. Jadi jangan berkata selalu ada pilihan dalam hidup. Wah, jangan. Ada pilihan dalam hidup. Ada pilihan. Dan pilihan itu adalah memilih kerajaan Allah. Ya Pastor, terima kasih sekali atas kabar sukacita kita di pagi hari ini. Kita diingatkan bahwa kita mempunyai satu pilihan yang pasti ya Pastor, yaitu mengikuti Kristus Juru Selamat kita. Para pendengar yang terkasih, rupanya uraian dari Pastor Peter harus mengakhiri perbincangan rohani kita di pagi hari ini. Namun besar harapan saya Pastor Peter masih bisa kembali mengisi Oasa Rohani Katolik di lain waktu. Dan kini saya Melania Imeng bersama Pastor Peter Tukan SDB mohon pamit dari ruang dengar Anda semua. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kini kita akan mohon berkat Allah melalui Pastor Peter. Selamat pagi, selamat berhari Jumat, selamat beraktivitas, dan juga selamat ke gereja. Mungkin ada gereja yang merayakan Imlek bersama-sama, bersama keluarga. Tentunya ini merupakan saat yang tepat untuk kumpul bersama keluarga ya Pastor. Kalau datang ke Yohanes Bosco di Danau Sunter untuk rayakan malam ini jam 6, ada misa, saya yang pimpin misa meriah Pesta Santo Yohanes Bosco, ya kita rayakan bersama. Ada hadiah untuk Anda. Wow, sungguh luar biasa sekali. Dan kini kita akan mohon berkat Allah melalui Pastor Peter. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari para pendengar semua dilindungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.